Pihu adalah film India yang diangkat dari kisah nyata. Seorang anak 2 tahun bernama Pihu ditinggal hidup sendirian di rumah dengan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Bayangin, anak sekecil itu nggak tahu apa-apa, harus bertahan hidup, bahkan beberapa kali hampir mati karena kecelakaan di rumahnya. Bagaimana nasib Pihu? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Sehari setelah Pihu merayakan ulang tahunnya yang kedua, Pihu terbangun di samping sang ibu, Puja. Pihu bertanya di mana ayahnya sambil terus berusaha membangunkan ibunya. Namun tidak ada respon. Pihu pergi keluar kamar mencari keberadaan ayahnya. Gaurav pergi ke Kolkata untuk menghadiri konferensi. Kondisi rumah masih berantakan sisa pesta semalam. TV masih menyala, bahkan keran air juga masih menyala. Pihu ingin mematikan keran, tapi tangannya tak cukup panjang. Kemudian ia mengganti saluran TV, acara sinetron kesukaan ibunya, berharap ibunya bisa bangun. Pihu terus mencoba membangunkan Puja, tapi ibunya tak juga bangun dan tetap tertidur di tempatnya. Pihu mulai menangis hingga ia merasa ingin buang air kecil. Terpaksa Pihu buka celana sendiri, ambil dudukan kloset dan pipis sendiri. Tapi ia nggak bisa cebok. Duh, kasihan banget ya. Tiba-tiba ada suara telepon berdering. Pihu berusaha meraihnya. Ia sampai mengambil kursi rotan dari lantai 1 hanya untuk tempat pijakannya. Karena teleponnya berada di lemari yang tinggi. Karena terlalu lama, HP itu pun berhenti berdering. Pihu sempat sikat gigi. Pintar sebenarnya ya dia ini. Kali ini Pihu nangis kejer karena ibunya tak bangun-bangun. Terlihat wajah Puja lebam. Pihu tak sadar, ibunya sudah mati. Sumpah gak tega banget lihat Pihu. Dari tangan Puja jatuh sebuah obat. Sepertinya itu obat yang diminum Puja untuk bunuh diri. Sama Pihu malah buat mainan. Bagian ini jadi horor nih, karena Pihu hampir saja makan obat-obatan berbahaya itu. Telepon kembali berdering. Pihu naik dan dapat meraihnya. Sayangnya telepon terjatuh ke kolong lemari dalam keadaan tersambung. Ternyata itu telepon dari ayahnya, Pihu. Gaurav mengomel dan mengatakan ia buru-buru berangkat kerja sehingga lupa mematikan setrika. Khawatir Pihu akan memegangnya. Gaurav terus memaki Puja sampai mematikan teleponnya. Dari situlah diketahui bahwa Puja memutuskan bunuh diri karena pertengkarannya dengan Gaurav. Puja kecewa karena Gaurav terlambat datang ke pesta ulang tahun Pihu dan curiga adanya perselingkuhan. Puja meninggalkan pesannya di cermin. Ia juga menuliskan akan membawa Pihu, tapi ia tidak tega. Tak lama setelah itu, kecemasan Gaurav terjadi. Setrika mulai berasap. Pihu yang polos bingung itu asap dari mana. Ia ingin matiin, tapi nggak tahu caranya. Dan akhirnya jari Pihu terbakar karena menyentuh setrika yang panas. Pihu langsung nangis kejer hingga tertidur dan terbangun karena suara telepon. Pihu yang merasa lapar dan haus segera pergi mengambil susu. Tapi ya begitulah, namanya juga anak kecil, megang susu aja tumpah. Nggak jadi minum deh. Lalu ia turun ke dapur dan mencoba memasak roti dalam microwave. Karena nggak tahu cara matiin, rotinya pun gosong. Tidak mendapatkan rotinya, Pihu inisiatif menyalakan semua kompor dan membakar roti di atasnya. Sumpah ini bahaya banget. Kompor nyala terus karena Pihu nggak bisa matiin. Pihu juga hampir mati kedinginan karena terkunci dalam kulkas. Tapi berhasil keluar dengan selamat. Duh, untung aja. Dapur sudah berantakan banget. Karena gabut, Pihu bermain sendiri. Sampai Gaurav kembali menelpon dan Pihu berhasil meraih telepon dari kolong lemari dan dapat mengangkat telepon itu. Terdengar Gaurav masih marah-marah. Posisi ia sedang di pesawat, jadi tak dapat berbicara lama. Setrika terjatuh karena tersenggol Pihu, membuat kain di bawahnya terbakar dan listrik konslet. Ternyata matinya listrik itu menjalar kamar tetangga. Tetangga kesal karena listrik bermasalah. Juga kesal karena semalam tidak diundang ke pesta ulang tahun Pihu. Pihu hampir tersetrum listrik saat ingin menyalakan TV dan tertidur di lantai sambil mendengar pertengkaran pengantar susu dan tetangganya di luar.
Saat Pihu terbangun lalu berjalan menaiki tangga, geyser tiba-tiba meledak dan listrik pun mati. Pihu kaget dan menangis. Terdengar di luar kamar para tetangga ngomel-ngomel lagi karena listrik mati. Ya Allah, kasihan banget Pihu, pasti bingung, cemas, ketakutan. Pihu naik ke kamar dan mendengar suara anak-anak dari balkon. Namun bonekanya justru jatuh. Pihu berusaha mengambil dan hampir jatuh hingga tetangga dari seberang gedung membujuknya agar kembali ke dalam rumah. Ini juga horor banget nih. Kalau Pihu kepleset sedikit aja, bisa hilang nyawa. HP kembali berdering. Kali ini dari Mera, temannya Puja. Puja memberi nama kontak Beach karena ia memang benci pada temannya itu, yang dikiranya selingkuhan suaminya. Mera berkata akan datang ke apartemen. Wah, sepertinya Pihu akan tertolong nih. Lalu ada telepon lagi dari ayah Pihu. Kali ini Pihu dapat berbicara dengan Gaurav. Sayangnya Gaurav tidak mengerti dengan perkataan Pihu ketika ia mengatakan ibu tidur sepanjang hari. Baterai HP mulai menipis, sama si Pihu malah buat mainan. Pihu kembali merasa haus. Pihu menuangkan cairan pembersih lantai berwarna putih ke botol minumannya. Untungnya botol itu jatuh dan semua cairannya tumpah ke lantai. Kalau sampai dia minum cairan yang dikira susu itu, bisa metong dia. Pihu menangis karena tidak bisa menyusu di ibunya. Di waktu yang sama, Mera mengirim SMS bahwa dia tidak jadi datang ke apartemen. Ya, pupus sudah harapan Pihu bisa ditolong. Kondisi rumah semakin parah. Kompor yang nggak dimatiin, air kran yang terus menyala membanjiri lantai. Takutnya Pihu tersengat listrik karena saklar di lantai dapur masih menyala. Pihu makan makanan sisa pesta karena kelaparan. Banjir sampai keluar pintu kamar, membuat para tetangga marah. Pihu ingin membuka pintu agar para tetangga bisa masuk, tapi tidak bisa. Gaurav yang terus menelepon dan meminta Pihu bangunkan ibunya, tapi tidak mendapat jawaban karena Pihu berkata, ibu tidur terus. Gaurav mulai panik dan curiga. Ia berusaha pulang secepat mungkin. Pihu kembali ke kamar dan memakan beberapa pil tidur milik Puja. Padahal obatnya pahit. Pihu mulai terlelap dan tertidur di lantai. Ketika pulang, Gaurav kaget ketika tetangga berkerumun di depan pintu rumahnya dalam keadaan gelap. Keadaan sudah kacau. Banjir dan listrik konslet. Mereka mendobrak pintu. Gaurav kaget melihat rumahnya yang berantakan dan hampir terbakar. Gaurav naik ke kamar di lantai 2 dan menemukan Puja tertidur lemas di tempat tidur tanpa Pihu di sampingnya. Gaurav yang panik dan histeris mencari keberadaan Pihu dan terus memanggilnya. Hingga akhirnya ia mendengar Pihu memanggil Papa dan mencari sumber suara itu. Pihu berada di kolong tempat tidur ditemani dengan lampu tidur yang menyala dan mainan rumah-rumahan. Pihu mengatakan, Papa bangunkan Mama, aku membuat rumah yang cantik. Hal ini membuat Gaurav histeris dan menangis. Film pun berakhir. Pihu mungkin menjadi salah satu film India terbaik dan bisa membuat kita merasa mind-blowing. Pasalnya, kita dibuat merinding selama film diputar, hanya melihat anak berusia 2 tahun sendirian di rumahnya. Kita disuguhkan dengan akting yang natural dan polos dari Mira Visukarma yang memerankan Pihu. Kita juga disuguhkan dengan berbagai adegan yang dalam kehidupan mungkin sepele, tapi justru mematikan bagi anak berusia 2 tahun. Contohnya pas adegan satu sentuhan jari Pihu ke setrika panas sudah membuat kita gusar bukan main.